Shalom brothers and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip ataupun diabaikan ya. Ini adalah kesaksian mimpi dari Bucan Endang tentang pekerjaan si jahat. Bro and sis, mari kita selalu waspada dan berjaga-jaga senantiasa agar kita peka dan tahu akan pekerjaan-pekerjaan si jahat yang sementara gencar-gencarnya di akhir zaman ini untuk menyeret semua anak-anak Tuhan agar kita terjatuh. Oleh karena itu, setiap waktu mari kita menyerahkan seluruh tubuh jiwa dan roh kita ke dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber segala-galanya bagi kita, agar kita terluput dari rencana si jahat. Saya percaya semua kita yang mendengarkan kesaksian ini pasti diberkati. Oke, Shalom Elohim bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim roh Bapa Yahweh dalam hamba ilahi Bapa Iman Lahagu. Shalom Elohim roh Tuhan Yesus dalam Padi Tenugrahanto. Shalom Elohim roh kudus dalam Bunda Pehamdani. Shalom Elohim anak-anak Tuhan. Saya akan menceritakan mimpi saya di mana saya tinggal di dalam sebuah rumah bersama dengan tetangga saya yang cuma dibatasi oleh dinding. Jadi kami tinggal seperti di dalam sebuah ruko yang berdempetan begitu, dan dia di sebelah rumah itu cuma dipegari oleh satu dinding. Dan setiap saya keluar rumah saya seperti diawasi oleh orang dan seperti ada yang melihat saya. Terus saya melihat ke atas, ternyata anak dari pemilik rumah tersebut melihat saya dan selalu menunggu di tangga. Dan saya dalam hati, ada apa dengan kamu? Tapi saya terus jalan saja. Terus pernah satu kali saya pulang dengan suami saya dan lewat di depan rumah tetangga kak saya, dan saya dan suami melihat ke atas rumah tetangga tersebut, dan kami melihat tetangga ini sedang mengintip dari kaca rumahnya yang berwarna hitam. Tetapi kami bisa melihat dia lagi mengintip dengan tatapan yang penuh dengan amarah dan kebencian. Terus saya berkata kepadanya, ada apa dengan kamu yang selalu mengintip dan mengawasi kami? Dan tiba-tiba tetangga-tetangga yang lain berdatangan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan mereka masuk ke rumah tetangga kami, mereka naik ke rumahnya. Tetangga-tetangga tersebut melihat di rumah tetangga kami ini banyak lubang-lubang di dinding rumahnya, dan dia membuat lubang, memahat banyak pahatan-pahatan di dinding rumahnya yang ingin dia kasih tembus ke dinding rumah saya. Dia juga bikin pipa-pipa yang diarahkan ke rumah saya, dan orang-orang berkata, ya kenapa? Apa maksudnya ya dia bikin lubang-lubang ini? Saya juga merasa heran, kok ada orang ya kerjanya cuma mengintip dan membuat dinding-dinding rumah tersebut dan mengarahkan itu ke rumah kami. Tetapi dari rumah kami tidak kelihatan kalau dia sedang membuat lubang-lubang di dinding tersebut. Dan habis itu saya melihat tetangga kami yang suka marah itu lagi bertengkar dengan suami saya di tangga rumah. Dan ketika mereka bertengkar, atap dari plafon jatuh menimpa salah seorang dari mereka. Dan ketika saya melihat itu, yang tertimpa adalah suami saya, sehingga dia harus dilarikan ke rumah sakit. Dan ketika dilarikan ke rumah sakit, dia meminta untuk anak kecilnya dibawa ke rumah sakit, menemani dia di rumah sakit. Dalam hati saya, apakah ini salib yang harus saya pikul untuk mengikut-Mu, Tuhan? Dan dalam hati saya juga berkata bahwa bukankah kita sudah dikasih tahu
untuk memikul salib. Dan demikianlah mimpi saya, dan saya terbangun dan saya menanyakan mimpi saya kepada hamba ilahi, yaitu Roh Bapa Yahweh memberikan pengertian dari mimpi saya sebagai berikut. Shalom brothers and sister. Saya akan membantu membacakan arti mimpi dari Bu Chan Endang. Karena klip videonya kecepatan, ya mungkin nggak bisa kebaca. Ya, jadi arti mimpinya seperti ini. Saudaraku punya rumah yang bersebelahan dengan tetangga, dan seperti dia sedang mengintip atau mengawasi saudariku. Itu gambaran dari kesemangatan saudariku memperjuangkan iman, dan si jahat yang tidak tinggal diam selalu mengawasi atau menjatuhkan. Tetangga itu mengintip dari dalam kaca warna hitam, namun saudariku bisa melihatnya. Itu gambaran dari kepandaian si jahat bersembunyi di balik firman Tuhan, padahal hanya sebagai pengetakan saja dan tidak menjadi pelaku. Dan saudariku mengetahui akan hal itu. Dan tetangga lain berdatangan di rumahnya dan melihat banyak pahatan-pahatan di dinding rumah yang hampir menembus dinding rumah saudariku. Itu gambaran dari orang yang hatinya sudah dikuasai oleh si jahat. Pada suatu saat, semua akan ketahuan dengan sendirinya di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Saudariku melihat di tangga ada orang tersebut bertengkar dengan suami saudariku. Itu gambaran bahwa si jahat itu dia pakai siapa saja untuk membuat kita anak Tuhan tanpa sadar mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Suami saudariku dilarikan ke rumah sakit dan suami minta anak kecilnya yang menemaninya. Itu gambaran bahwa segala sesuatu yang kita hadapi tidak ada yang bisa menolong, menyembuhkan, menguatkan selain iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang memiliki hati seperti anak kecil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.